Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم لمؤلف هذا الكتاب ولجميع مشايخنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولوالدينا ولجماعة هذا المسجد كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وارحم وتحنن وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqana wa sawwarana fa ahsana suwarana. Allah yang telah menciptakan kita, kemudian membentuk kita dengan sebaik-baiknya rupa, kemudian Allah limpahkan kita limpahan nikmat dan juga rahmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita fi raudhah min riyadil jinan. Dikumpulkan kita di sini dalam satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, salah satu taman surga Allah yang ada di muka bumi, ala wa huwa majlisul ilm, yaitu majelis ilmu. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Nabi yang telah menyampaikan amanat, telah menunaikan amanat, telah menyampaikan risalah, sehingga risalah Islam ini bisa kita nikmati manisnya, sehingga risalah Islam ini mengumpulkan kita bersama, apapun suku kita, apapun warna kulit kita, seberbeda apapun bahasa kita, Rasulullah mengumpulkan kita dalam satu ikatan yang sama, ikatan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah dengan segala perbedaan kita, tapi kita tetap dipersaudarakan dengan ikatan akidah Islamiyah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, bulan ini dimuliakan dengan kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita kaji sirahnya. Sebagian kecil dari sirahnya sudah kita kaji, sebagian kecil dari jalan hidupnya telah kita pelajari, dan mudah-mudahan bisa kita teladani, bisa kita ikuti, dan dengan itu Allah nanti kumpulkan kita bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita akan mengkaji lanjutan dari kajian sirah nabawiyah kita.
Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang fase-fase dakwah. Ya. Jadi fase dakwah itu dibagi dua, fase dakwah Mekah dan fase dakwah Madinah. Ya. Fase dakwah dibagi dua, fase dakwah Mekah dan fase dakwah Madinah. Fase dakwah Mekah dibagi tiga. Yang sudah kita pelajari kemarin apa? Ad-da'watu sirran, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang berlangsung selama 3 tahun. Yang akan kita pelajari sekarang nanti apa? Ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Dan nanti yang selanjutnya adalah apa? Dakwah di luar kota Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Dakwah di luar kota Makkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dakwah as-sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi sudah berjalan selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu Rasulullah bergerilya. Sahabat lain, terutama Abu Bakar As-Siddiq, lebih bergerilya, mengumpulkan orang-orang yang kira-kira kalau diajak mau pada masa itu. Ya. Untuk dakwah ini siapa saja yang menurut Abu Bakar dia dakwahi pasti mau, maka didatangi oleh Abu Bakar. Maka disitulah masuk Islamnya Utsman bin Affan. Disitulah masuk Islamnya apa? Abdurrahman bin Auf. Disitu masuk Islamnya Zubair bin Awwam. Masuk Islamnya Talha bin Ubaidillah dan lain sebagainya, dan termasuk dalam apa? Dalam as-sabiqunal awwalun, orang-orang perintis yang masuk Islam pertama kali. Yang di dalam Al-Qur'an disebut apa? As-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka adalah orang as-sabiq. Apa as-sabiq? Terdahulu, pertama. Apa arti as-sabiq lagi? As-sabiq itu dari kata, kita sering dengar kata musabaqah. Apa arti musabaqah itu? Lomba. As-sabiq itu apa? Orang yang menang dalam lomba-lomba itu. Jadi dalam mencapai kebaikan itu diperintahkan apa? Wasabiqu ila maghfirat wasari'u wasabiqu fastabiqul khairat. Bersegeralah kalau dalam mengejar ampunan Allah, jangan ditunda-tunda. Dalam perbuatan baik, fastabiqul khairat, berlombalah kamu dalam mencapai kebaikan itu. Kalau namanya lomba, ya, namanya lomba itu nggak bisa kita saling mempersilahkan, Pak. Berbuat baik itu diperintahkannya lomba-lomba, bukan itsar, bukan mendahulukan orang lain. Kalau berbuat baik, maka sedekah itu diperintahkannya untuk berlomba-lomba. Jangan mempersilahkan, silakan ente duluan yang sedekah, kita belakangan. Nanti kalau udah nggak ada yang lain baru saya maju. Wah, itu bukan lomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kebaikan itu sebutnya lomba. Maksudnya apa? Bersegera. Lomba itu kita pengen menang. Siapa cepat dia dapat. Itu yang terjadi pada masa itu. Apa? Orang-orang yang masuk Islam pertama kali disebut apa? As-sabiqunal awwalun. Sehingga ketika mereka menyambut syariat ini dengan bersegera, mereka mendapatkan gelar apa? As-sabiqun, as-sabiqun. Mereka adalah orang yang mendahului, orang yang pertama terus menerus. Ya. Pionir, perintis dalam masuk Islam. Ulaikal muqarrabun, maka karena mereka bersegera kepada Allah, mereka disebut al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, maka tempat orang-orang yang begitu apa? Surga yang dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu fase dakwah as-sirriyah. Pertanyaannya, ketika fase dakwah as-sirriyah ini, apakah sudah ada orang-orang kafir Quraisy yang tahu tentang dakwah sirriyah ini? Ya kan, walaupun diam-diam mungkin aja ketahuan. Dakwahnya yang diam-diam, tapi apakah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tahu?
kebanyakan kafir Quraisy sudah tahu sebenarnya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dalam 3 tahun ini. Tapi kenapa dia tidak diganggu? Selama fase dakwah secara sirriyah jarang diganggu. Rasulullah apalagi hampir nggak pernah diganggu Rasulullah dakwah secara sirriyah. Kenapa? Karena sudah dapat pelajaran dari dulu-dulu orang-orang kafir Quraisy itu. Ini mah mungkin sama aja dengan orang-orang yang masuk Nasrani sebelumnya, atau orang-orang yang mengamalkan Al-Hanafiyah As-Samhah, itu agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Selama mereka kagak ngajak-ngajak kita secara terang-terangan, kagak ganggu kepentingan kita secara umum, biarin aja. Itu dakwah sirriyah. Kenapa Rasulullah memulai dakwah sirriyah? Karena ini juga hikmahnya. Ketika dakwah sirriyah, insya Allah tidak akan terlalu banyak gangguan. Mengumpulkan kekuatan di situ. Umat Islam saat itu beribadah cuma di rumahnya masing-masing, nggak ngajak-ngajak orang. Kalau mulai ngajak orang, baru berapa ini perkara? Kira-kira begitu kata orang kafir Quraisy. Sampai 3 tahun ada perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk berdakwah secara terang-terangan. Apa ayat yang diturunkan pada saat itu? Ayat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat. Ada pertanyaan lagi. Kenapa keluarga dulu? Yang dikasih peringatan itu kenapa keluarga dulu? Terus kenapa ayatnya ada di surat Asy-Syu'ara? Ayatnya 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau kita baca di dalam surat Asy-Syu'ara dari awal sampai akhir, itu diajarkan, Rasulullah diajarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan di dalam surat Asy-Syu'ara tentang sejarah umat-umat terdahulu. Nabi Musa dari mulai pertama kali berdakwah sampai dia diselamatkan dari kaum Fir'aun. Nabi Hud ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Saleh ketika beliau diperintahkan berdakwah kepada kaum Ad. Nabi Syu'aib ketika diperintahkan kepada kaum Madyan, atau ada juga Ashabul Aikah. Jadi di dalam Asy-Syu'ara ini Rasulullah diberi gambaran. Wahai Muhammad, kira-kira begini. Walaupun ente benar, belum tentu orang bakal ngikut. Apa contohnya? Lihat tuh Nabi Musa. Kurang benar apa? Dikuatkan dengan begitu banyak mukjizat. Tetap aja orang masih banyak yang kagak nurut. Ini persiapan mental. Muhammad pelajari dakwahnya Musa, pelajari dakwahnya Nuh, pelajari dakwahnya Lut, pelajari dakwahnya Hud alaihi wassalatu wassalam, pelajari dakwah nabi-nabi sebelum kamu. Lihat itu, apa hasil dakwah mereka? Apakah ketika mereka benar dan dikuatkan dengan mukjizat, orang yang dengar pasti bakal beriman atau kagak? Jadi jangan kita kalau sudah benar, masa kita udah benar kagak ada yang nurut? Dari dulu, dari zaman dulu, ternyata dari zaman Nabi, nggak semuanya orang benar itu diturutin. Malah kalau kita belajar dari sini, dari surat Asy-Syu'ara, ternyata orang-orang benar pada zaman dahulu dimusuhin. Maka siap-siap Muhammad. Sebelum engkau menyampaikan dakwah ini secara jahar, siap-siap dulu mentalmu. Karena apa? Karena mungkin engkau bakal dimusuhi sebagaimana Nabi Musa dimusuhi. Karena engkau mungkin akan dimusuhi sebagaimana Nabi Lut dimusuhi. Karena mungkin engkau akan dimusuhi sebagaimana Nabi Nuh dimusuhi. Itu ayat pertama ini memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad. Walaupun ente benar, dapat wahyu dari Allah, belum tentu dakwah itu diterima. Nah, ini juga mengajarkan kita nih para pendai, walaupun ente benar,
ngomong dari Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu ente bersanad kepada Rasulullah, belum tentu itu yang ente dakwahin bakal nurut. Kalau Rasulullah saja Muhammad yang dapat bimbingan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril aja ada yang nyeleneh umatnya, ada yang Abu Jahalnya juga, ada yang Abu Lahabnya juga, apalagi kita dai yang ilmunya setengah-setengah, dai yang ilmunya setengah-setengah, yang diejek masih marah. Kalau Muhammad saja yang begitu mulianya masih bakal ditolak, apalagi kita dai-dai biasa. Ini ayat ini mengajarkan begitu, Pak. Kenapa didahului oleh banyak kisah? Supaya kita ngambil pelajaran. Supaya kita ngambil pelajaran. Oh, tidak jaminan kalau kita benar orang pasti nurut, pasti ikut. Tidak jaminan. Bahkan mungkin malah dimusuhi. Itu yang terjadi kepada Nabi Musa, terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka siap-siap wahai Muhammad, ketika engkau berdakwah secara jahar, cari penyokong dulu, cari dukungan kuat dulu. Maka apa yang dilakukan? Allah perintahkan Rasulullah untuk berdakwah kepada keluarganya dulu. Kenapa disuruh keluarganya dulu? Dr. Ar-Raghib As-Sarjani, dia menyebutkan 3 alasan kenapa Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarganya dulu. Yang pertama karena keluarga itu lebih dekat dengan kita dan lebih gampang untuk didakwahi. Kenapa? Karena tidak ada batasan kabilah pada saat itu. Dengan keluarga itu tidak ada batasan kekeluargaan. Kalau kita menyeru orang lain, mungkin ada batasan. Oh, dia dari kabilah si Anu, dia dari suku si Fulan yang bermusuhan dengan suku kita. Maka akan jauh lebih susah untuk mendakwahi orang yang berseberangan dengan kita, akan lebih susah untuk mendakwahi orang yang memusuhi keluarga kita. Maka Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk berdakwah kepada keluarganya. Kenapa? Karena keluarga lebih dekat dengan kita dan lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan hidayah itu. Yang kedua, alasan yang kedua, ini untuk mencari dukungan. Untuk mencari dukungan, untuk mencari supporter lah istilahnya kalau dalam dakwah itu. Penyokong kuat. Kenapa? Karena ketika dipelajari, nabi-nabi terdahulu itu ada sebagian nabi itu yang tidak punya supporter ketika berdakwah, yang bahkan istrinya atau anaknya mengkhianatinya, yang bahkan kaumnya atau sukunya sendiri, keluarga besarnya tidak mendukungnya. Seperti siapa? Nabi Lut. Apa yang terjadi Nabi Lut ketika Nabi Lut dikunjungi oleh para malaikat pada malam terakhir Nabi Lut dengan kaum-kaumnya yang kafir itu apa? Apa kata Nabi Lut ketika kaumnya itu datang dengan brutal? Kenapa saya sebut datang dengan brutal? Karena kaumnya datang ingin memperkosa para malaikat yang nginap di rumah Nabi Lut malam itu. Itu kan brutal banget, Pak. Brutal banget itu. Ngelihat cowok langsung panas semuanya ini. Kan kacau itu, Pak. Kaum paling kacau itu. Ya, ngelihat cowok ganteng dikit langsung satu kampung. Ya, kalau yang nyeleneh 1-2 orang masih aman. Ini satu kampung datang pengen ngedobrak. Lut, berikan kami tamu-tamu kami. Lut bilang, nikahi anak-anak saya kalau kamu mau. Kalau ente masih waras, nikahi putri-putri saya ini. Jangan ente ngelihat yang klimis-klimis, cowok nafsunya kebangetan. Sampai-sampai apa mereka bilang, kalau ente kagak buka, kami dobrak. Udah kagak malu itu, pengen perkosa cowok itu udah kagak ada malunya. Udah kagak ada malunya. Apa kata Lut pada saat itu? Ya Allah, kata Lut, seandainya aku memiliki kekuatan
seandainya aku memiliki pendukung yang kuat, maka pasti aku bisa melindungi tamu-tamuku ini. Kenapa Nabi Lut bilang begitu? Karena apa? Keluarga besarnya tidak ada yang mendukungnya. Ya. Cuman yang beriman anak-anaknya perempuan, sedikit sekali orang yang beriman. Istrinya sendiri berkhianat. Maka Rasulullah mengapresiasi Nabi Lut itu dengan perkataan apa? Rahimallahu Lut. Sungguh Allah telah merahmati Nabi Lut. Kenapa? Karena Nabi Lut telah bersandar dengan yang paling kuat. Siapa? Langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dukungan keluarga itu penting ketika mempelajari sejarah Nabi Lut, ketika mempelajari misalnya Nabi Syu'aib. Ya, Nabi Syu'aib. Apa kata para kaumnya itu? Laula rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Wahai Syu'aib, kalau bukan karena keluargamu melindungi kamu, maka kami akan merajam kamu. Maka kami akan bunuh kamu dengan dilempari batu. Kenapa? Karena engkau bagi kami bukan orang yang kuat atau mulia. Nabi Syu'aib itu digituin, Pak. Dakwah benar-benar. Kalau bukan karena keluarga atau family kamu yang mendukung kamu di belakang, mensupport kamu terus-menerus, maka kamu bakal kami rajam. Ada dukungan kuat keluarga yang membuat dakwah itu masih tetap bisa berjalan. Maka ketika Rasulullah SAW diperintahkan dakwah secara jahar, Allah perintahkan Rasulullah untuk apa? Mengajak keluarganya dulu supaya nanti keluarga-keluarga ini menjadi supporter dalam dakwah. Yang ketiga, kata Dr. Raghib, alasan kenapa ayat ini memerintahkan untuk dakwah kepada keluarga, karena keluarga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kalau secara harta saja, anak istri lebih berhak untuk mendapatkan itu dibandingkan tetangga dan lain sebagainya, apalagi yang nilainya lebih mulia, lebih tinggi daripada harta. Apa? Hidayah, agama. Maka keluarga lebih berhak juga untuk mendapatkan itu. Kalau harta saja diwariskan untuk anak istri, diberikan untuk anak istri, maka agama yang nilainya jauh lebih tinggi daripada harta itu dan tidak sebanding kalaupun dibandingkan, itu keluarga lebih berhak untuk mendapatkan pendidikan agama itu pertama kali. Maka Rasulullah diperintahkan untuk memperingatkan keluarganya terlebih dahulu. Ada 3 alasan ini. Maka ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya. Ini cara dakwah Rasulullah ketika ingin berdakwah kepada keluarganya, patut dicontoh, Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diundang itu keluarga besarnya makan-makan. Nah, undang dulu makan-makan. Maka ada seorang ulama bilang katanya, kalau bisa dai itu modalin, bukan minta modal. Kalau bisa ulama itu ngeluarin duit, bukan dibayar. Kenapa? Itu yang dicontohkan Rasulullah. Ajakin keluarganya makan-makan dulu, kumpulin makan-makan untuk berdakwah. Tapi ketika ngumpul makan-makan pertama, sebelum Rasulullah ngomong, Abu Lahab udah ngejeplak duluan. Abu Lahab ini udah tahu Rasulullah ini bakal berdakwah, karena Abu Lahab sudah tahu dakwah as-sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Lahab udah tahu. Maka sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, dia udah ngejeplak duluan, motong duluan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahum min umumatik, sesungguhnya yang berkumpul di sini adalah paman-pamanmu. Yang berkumpul di sini adalah anak-anak dari pamanmu, keponakan-keponakanmu, sepupu-sepupumu. Yang berkumpul di sini keluargamu semua. Maka kalau ente pengen ngomong sekarang. Ente pengen ngomong sekarang, enggak usah kekanak-kanakan. Dari sobah kalau dalam bahasa Arabnya itu, kata Abu Lahab.
Ente kalau ente pengen ngomong sekarang. Tapi ente harus tahu, tahu, ente kudu tahu bahwa kaum kita ini nggak bakal kuat kalau beradu dengan orang Arab semuanya. Kaum kita ini, keluarga kita ini, kalau harus berhadapan dengan orang Arab semuanya, gara-gara omongan ente nanti, saya kasih tahu duluan, kaum kita nggak bakal kuat menghadapin itu. Kenapa? Sungguh kata Abu Lahab, aku tidak pernah mendapati salah satu pun anggota keluarga kita dari keturunan bapak-bapak kita yang datang dengan perkara yang lebih jelek daripada yang ente bawa sekarang wahai Muhammad. Abu Lahab udah jeplak aja, Pak. Kagak mau nerima dakwah. Nggak mau nerima dakwah, udah asal ngejeplak aja. Muhammad, kalau ente ngomong sekarang, nggak usah kayak bocah dah, gitu. Kalau bahasa orang sekarang, jangan kayak bocah. Cuman ente kudu tahu, apa yang ente bawa itu bakal bikin ribut sama orang Arab dan keluarga kita nggak bakal sanggup ngadepin itu. Dia udah nggak mau dukung. Kenapa? Karena apa yang ente bawa itu nggak pernah dibawa oleh bapak-bapak kita dulu. Nggak ada yang lebih jelek dibandingkan apa yang ente bawa sekarang. Rasulullah pengen ngomong kagak jadi, ngapain berdebat sama Abu Lahab? Udah ditinggal sama Rasulullah, makan, pada makan aja udah. Jadi nggak jadi dakwah itu. Kenapa? Karena Rasulullah melihat udah nggak kondusif ini buat berdakwah. Ya. Maka kalau kita menemukan kondisi begitu juga, nggak usah kita langsung berdebat. Apalagi yang dihadapin jenisnya Abu Lahab. Yang dihadapin jenisnya Abu Lahab, Abu Jahal. Nggak usah, tinggalin yang begitu, makan aja makan. Gagal, istilahnya yang pertama kagak jadi. Nyerah, kagak Rasulullah. Undang lagi keluarganya, makan-makan lagi. Kedua kali diundang lagi keluarganya, makan-makan sama Rasulullah SAW. Terkumpul sekitar 45 orang dari keluarga besar Rasulullah, dari paman-pamannya, dari ponakannya, dari sepupu-sepupunya, ngumpul sekitar 45 orang. Sebelum Abu Lahab ngumpul juga. Sebelum Abu Lahab ngejeplak, Rasulullah ngomong duluan. Daripada dia ngomong lagi, mendingan gue ngomong duluan. Rasulullah apa bilang? Alhamdulillah alladzi la ilaha illahu. Segala puji hanyalah milik Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu. Ahmaduhu wa asta'inuhu. Aku memuji Dia dan meminta pertolongan hanya kepadanya. U'minu bihi wa atawakkalu alaih. Aku beriman kepadanya dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dakwah Rasulullah pertama dimulai dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia. Aku beriman, aku memujinya dan hanya memohon kepadanya pertolongan. Aku beriman kepadanya dan bertawakal kepadanya. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innar ra'ida. Sesungguhnya pemandu itu tidak layak yakdzibu ala ahli. Sesungguhnya pemandu itu tidak akan mendustai Tidak akan mendustai keluarganya. Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan meninggalkan agamanya. Yang akan dipandu pertama kali dalam agama ini adalah keluarganya, kata Rasulullah. Ya. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum khassa. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai utusan kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi ammah, dan kepada manusia secara keseluruhan. Demi Allah yang telah menjadikan aku utusannya kepada kalian, utusan secara umum khusus kepada kalian, dan utusan Allah kepada umat secara umum. Wallahi
la tamutuna kama tanamun. Demi Allah kalian semua nanti akan mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna hatta kama tastaiqizun, dan kalian akan dibangkitkan lagi sebagaimana kalian bangun tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab dengan semua yang kalian lakukan, kata Rasulullah. Demi Allah kalian semua ini bakal mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian semua bakal dibangkitkan sebagaimana kalian bangun, dan semua apa yang kalian lakukan akan dihisab. Wa innaha al-jannatu abadan awin naru abadan, kata Rasulullah. Setelah dihisab, apa yang terjadi? Dua pilihan saja, kata Rasulullah. Surga selamanya atau di neraka selamanya. Ini dakwah pertama Rasulullah itu simple. Kultumnya istilahnya nggak nyampe kultum itu. Beberapa detik saja, mungkin 1 menit lah. Kultum Rasulullah itu ngomong, cuman karena takut diselak oleh Abu Lahab, ngomong dikit, cuman inti dari ajaran Islam itu disampaikan semuanya. Apa? Bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Kenapa ini penting disebut satu-satunya? Karena orang Arab tuh percaya dengan Allah, tapi enggak satu-satunya. Allah punya syarikat, Allah punya penolong. Jadi Tuhan bareng-bareng dengan patung-patung yang lainnya. Mereka percaya Allah tapi percaya dengan yang lainnya. Itu yang namanya syirik. Itu yang namanya syirik. Sama Allah percaya, sama berhala percaya, sama matahari percaya, sama bulan dia percaya, sama pohon-pohon mereka percaya. Itu yang namanya syirik. Kalau nggak percaya Allah itu namanya mulhid, ya, ateis misalnya, nggak percaya sama Allah. Nah, ini risalah pertama apa? Ketahuilah bahwa Tuhan itu cuma Allah, nggak ada syarikatnya. Itu risalah pertama. Yang kedua apa? Bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang syahadat kita. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga apa? Tentang syariat ini. Bahwa kalian ini percaya dengan hari kiamat, hari kebangkitan, ya, akidah lagi, bahwa kalian ini bakal mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian nanti bakal dibangkitkan lagi sebagaimana kalian bangun tidur. Setelah dibangkitkan lagi apa? Satu hasabunna bima taf'alun atau bima ta'malun. Kalian akan dihisab dengan semua apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian ucapkan akan dihisab. Apa yang kalian makan akan dihisab. Apa yang kalian ambil akan dihisab. Apa yang kalian lihat akan dihisab. Apa yang kalian dengar akan dihisab. Apa yang kalian belanjakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hisab itu apa yang terjadi? Innahal jannatu abadan au annaru abada. Sesungguhnya nanti setelah dihisab, surga selamanya atau neraka selamanya. Itu aja pilihannya, nggak banyak-banyak. Nah, percaya, ikut, surga selamanya atau neraka selamanya. Maka Abu Jahal berdiri lagi, Pak. Abu Jahal berdiri lagi. Apa kata Abu Jahal? Ini jelek nih gini nih. Kira-kira begitu bahasa kita deh. Jelek nih begini nih. Ngajak ribut yang begini nih. Jelek. Maka dia bilang apa kepada Abu Thalib? Ini kudu dieksekusi nih. Daripada orang lain yang eksekusi Muhammad, mendingan kita aja. Daripada Muhammad nanti digebukin oleh orang Arab yang lain, bukan kita. Kita malu kalau Muhammad itu dihukumnya sama kaum yang lain. Mendingan kita aja yang gebukin, kata Abu Lahab. Abu Thalib bilang, enggak. Sanamna'uhu ma baqina. Kami akan lindungi Muhammad selama kami masih hidup. Itu dukungan dari Abu Thalib. Kami akan melindungi Muhammad ma baqina. Selama kami masih hidup, enggak ada yang boleh ngebunuh Muhammad. Kata Abu Thalib. Ini jadi yang menyebabkan Abu Thalib itu dapat syafaat. Dalam neraka itu dapat syafaat.
Walaupun syafaatnya tidak sampai mengeluarkan beliau dari neraka ke surga, tapi azabnya diberikan azab yang paling ringan. Cuman seringan-ringannya neraka. Seringan-ringannya neraka ya ampun, Pak. Apa? Seringan-ringannya neraka batu kerikil kecil diletakkan di bawah telapak kaki yang meleleh nih otak. Itu seringan-ringannya. Udah dapat syafaat gitu, Pak. Apalagi yang kagak dapat syafaat itu, Pak. Karena pembelaannya kepada Rasulullah. Ya. Bahkan beliau mengucapkan, wahai Muhammad, kami dukung apa yang kau lakukan. Ya. Lakukan apa, i'mal ma umir, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa beriman. Kenapa? Karena saya nggak bisa berpisah dengan agamanya Abdul Muthalib. Ya Allah, faktor fanatisme kekeluargaan, ya, membentuk. Maka dalam Al-Quran itu sering dicaci di dalam Al-Quran itu orang yang ngikut faktor keturunan, nggak mau dengar dakwah gara-gara faktor keturunan. Apa? Ya orang-orang dahulu ngomongnya gitu. Sesungguhnya wajadna aba'ana, sesungguhnya kami menemukan ini di bapak-bapak kami begini, kakek-kakek kami begini, buyut-buyut kami begini. Masa iya kami bedaan diri? Begitu, Pak. Fanatisme kekeluargaan yang begitu mazmum di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena menolak kebenaran. Gara-gara bapak kita nggak mau beriman, kita ikutan. Kakek kita begitu, kita juga begitu. Ya. Padahal kita perintahkan kalau dapat yang baik, ambil. Doakan orang-orang terdahulu yang orang tua kita mungkin gak seperti kita belajarnya. Kenapa? Karena fasilitas belajar mereka dulu gak gampang kayak kita. Bapak kita belajar agama mungkin sebisanya, cuman gak segampang kita belajar agama. Sekarang ustaz tinggal panggil ke masjid, ke musola, kadang bisa dipanggil ke rumah, gampang banget fasilitasnya. Nggak bisa juga dipanggil ke rumah, bisa lewat HP, bisa lewat Zoom belajarnya, gampang banget. Orang dulu kan nggak punya fasilitas itu, maka maklumi kalau ada kekurangan mereka. Tugas kita mendoakan mereka semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu dilimpahkan kepada mereka. Ya. Ini sambutan dari, jadi ada dua kubu dari keluarga Rasulullah waktu itu ketika didakwahi. Paling enggak sudah ketahuan siapa yang dukung, siapa yang musuhin. Yang pertama Abu Lahab jadi musuhnya, yang kedua Abu Thalib jadi pendukungnya. Dan pemimpin keluarga pada saat itu adalah Abu Thalib. Pemimpin keluarga pada saat itu adalah Abu Thalib. Sudah dapat dukungan Abu Thalib ini baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mendapatkan kata-kata Abu Thalib, kami pasti lindungi engkau sampai kami mati. Wahai Muhammad, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Walaupun saya enggak ikut, kalau ada yang macam-macam kita pasang badan. Kira-kira begitu. Walaupun saya kagak ikut, kalau ada yang macam-macam kami pasang badan. Maka sudah dapat jaminan keluarga bahwa keluarganya walaupun ada yang kagak ikut pasti pasang badan. Jadi keluarga Rasulullah itu pamannya itu yang ketemu mengenal Islam itu cuma 4 orang. Yang mengenal Islam itu 4 orang, 2 muslim, 2 kafir. Yang kafir siapa? Abu Thalib dengan Abu Lahab. Yang muslim siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Yang lain-lainnya nggak ketemu Islam, paman-pamannya Rasulullah ya. Kemudian setelah dapat jaminan dari Abu Thalib bahwa beliau pasti akan melindungi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW berani maju naik ke Bukit Sofa. Yang sudah haji, sudah umroh, itu kudu tahu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kalau kagak, hajinya dipertanyakan, Pak. Itu sa'i kemana? Kalau kagak tahu Sofa dan Marwah tapi umroh berkali-kali, itu sa'i kemana? Padahal itu rukunnya kalau kita mau haji atau umroh harus ada sa'i yang dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah.
Jadi Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, Rasulullah berseru dengan suara yang kencang, tinggi. Ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Fihir, ya Bani Muttalib, ya Bani Hashim. Rasulullah panggil semua itu. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Fihir, kumpul, kumpul, kumpul. Kira-kira begitu kalau bahasa kita sekarang kan. Kalau sekarang kan enak, pakai mic ngumpulinnya, kagak usah teriak-teriak. Zaman dulu kagak ada mic, tapi suaranya terdengar. Orang-orang ribut pada saat itu. Itu siapa yang ngumpul-ngumpulin orang? Jadi semua pada datang Pak, ngumpul. Yang kagak bisa datang waktu itu dalam riwayat itu dia ngutus orang. Ada apa itu? Di Bukit Sofa itu. Siapa yang teriak-teriak manggil-manggil itu? Kumpul semua. Ketika mereka melihat bahwa yang datang itu, yang manggil itu Nabi Muhammad, termasuk Abu Lahab datang. Pada saat itu termasuk Abu Lahab datang, ikut ngumpul. Kumpul. Wahai Bani Fihir, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, dan bani-bani yang lain yang ada di kota Arab, kumpul sini semua. Kemudian ketika mereka berkumpul, Rasulullah selalu lihat ini metode dakwah Rasulullah. Lihat metode dakwah Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ara'aitum in akhbartukum anna khailan satakhruju bi safhi hadzal jabal asaddaqtumuni amusaddiquli, kata Rasulullah. Bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian, ini udah ngumpul banyak jamaah, kalau dia sebut gitu. Kalau Ustaz siapa itu namanya? Ngomongnya begitu. Ustaz Maulana, jamaah, kalau saya kasih tahu ente semua ini saya kasih tahu, kalau di Jabal Sofa ini sudah dikelilingi oleh oleh pasukan berkuda yang akan keluar untuk menyerang kita, apakah ente bakal percaya dengan peringatan saya? Ini dakwah, metode dakwah Rasulullah. Kalau saya kabarin bahwa kita ini sudah dikepung dengan pasukan berkuda yang akan menyerang kita, ente percaya nggak sama saya? Kata Rasulullah. Jamaah bilang, ma jarrabna alaika kadziban. Kami nggak pernah ngerasain dibohongin sama ente. Nggak pernah selama gaul sama ente, wahai Muhammad, kami dengar ente bohong. Maksudnya apa? Kami percaya dengan apa yang kamu ucapkan, karena selama bergaul dengan kami nggak pernah temukan ente berdusta, wahai Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu, Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan apa? Dengan azab yang maha pedih nanti yang akan datang. Maksudnya apa? Kalau kalian tetap berada dalam keadaan seperti ini, kalau kalian tetap mempertahankan agama-agama orang tua kalian yang dulu, aku peringatkan kalian dengan azab yang pedih yang akan datang di hari nanti. Maksud Rasulullah gimana? Kalau ente percaya, kalau saya kasih kabar, kasih peringatan bahwa kita ini sedang dikepung oleh pasukan berkuda, maka hendaknya ente percaya juga. Kalau saya kasih peringatan bahwa nanti akan datang azab yang pedih, akan datang azab yang syadid, ketika apa? Ketika ente kagak mau ikut beriman dan mempertahankan berhala-berhala sebagai Tuhan. Kalau ente percaya peringatan saya tentang pasukan tadi yang bisa menghabisi kita, maka hendaklah ente percaya juga dengan hari kiamat yang nanti yang saya sampaikan, yang bikin ente berada dalam siksaan yang keras kalau ente tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah peran Abu Lahab nongol lagi. Abu Lahab ini maka musuhnya beneran, paman cuman musuhnya beneran. Maka Abu Lahab bilang, Tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad. Tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'atana. Celaka wahai Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Kenapa? Apakah cuma karena urusan begini ente ngumpulin kita? Apakah karena urusan begini ente ngumpulin kita? Maka turunlah surat yang kita hafal semua. Apa? Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dijawab oleh Allah langsung. Celaka, sungguh celaka. Siapa?
kedua tangan dari Abu Lahab. Jadi satu ini yang disebut asbabun nuzulnya, salah satunya apa yang terjadi di Bukit Sofa. Ada lagi sebenarnya sebabun nuzul yang lain. Abu Lahab ini sebenarnya pengen beriman. Jadi ada penghalang-penghalang iman yang nggak tampak dari kita ini kadang-kadang. Abu Lahab ini pengen beriman. Sudah datang ke Rasulullah, ke Muhammad. Ya Muhammad, kalau saya ikut agama ini, apa yang akan Allah berikan kepada saya? Kira-kira begitu. Kalau saya mau beriman ikut agama ini, apa yang akan saya dapatkan wahai Muhammad? Rasulullah SAW bilang apa? Kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman kepadamu, sama dengan orang-orang yang lain. Abu Lahab bilang nggak ada lebihnya, gitu Pak. Jadi saya sama dengan mereka, dapatnya dengan orang-orang yang beriman itu. Sama saya dapatnya dengan Bilal, sama saya dapatnya dengan Ammar bin Yasir misalnya. Nggak ada lebihnya kalau saya ikut beriman. Ini songong banget orang ini. Kalau saya ikut beriman, saya dapat apa? Rasulullah bilang, kamu dapat sama seperti yang didapatkan oleh umat Islam yang lainnya. Dia bilang, nggak ada lebihnya. Disebut kocak-kocak juga nih orang. Ya, nggak ada lebihnya. Jadi saya sama dengan yang beriman yang lain. Saya kan pamanmu, kira-kira begitu. Orang dekat lah. Kalau beriman kan masuk orang dalam. Kira-kira begitu. Masa iya kagak ada lebihnya? Maka Rasulullah bilang, kagak, kamu dapat seperti yang didapatkan orang-orang yang beriman. Maka dia bilang apa? Tabban lihadat din, celaka agama ini. Masa iya saya disamain sama orang-orang yang hina, orang-orang yang bekas hamba sahaya, orang-orang yang nggak punya kedudukan di kalangan Arab. Masa iya saya disamakan? Maka turun ayat ini, disebutnya salah satu penyebabnya itu juga. Jadi dia mencela agama ini, maka Allah cela dia dengan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Setelah ayat ini turun, istrinya Abu Lahab ngamuk. Dia disebut apa? Tukang bawa kayu bakar. Di ayat ini disebutkan hammalatul hatab wa imra'atuh, dan istrinya hammalatul hatab, tukang bawa kayu bakar. Ngamuk-ngamuk tuh istrinya. Ya. Cari ngambil batu gede, nyari Muhammad di sekitar Ka'bah. Yang namanya istri Abu Lahab ini Ummu Jamil. Nama istrinya Ummu Jamil. Dijulukin oleh orang-orang, oleh para ulama, bukan Ummu Jamil itu, Ummu Qabih katanya. Apa kalau Jamil itu cantik, cakep atau baik, Ummu Qabih itu jelek, buluk lah. Ya, datang dia ke sekitaran Ka'bah, nyari Nabi Muhammad, pengen apa? Pengen mukul Nabi Muhammad, pengen mukul mulut Nabi Muhammad dengan batu itu. Datang dia ke sekitaran Ka'bah. Nabi Muhammad waktu itu bareng dengan Abu Bakar di Ka'bah, sekitaran Ka'bah. Datang dia bawa batu, dia nyari. Mana Muhammad yang bilang, kira-kira mana Muhammad yang ngina-ngina saya tukang bawa kayu bakar? Mana Muhammad yang menghina suami saya juga, yang bilang celaka suami saya juga? Saya pengen pukul mulutnya dengan batu ini. Nabi Muhammad di depan dia, di depan biji matanya sama Abu Bakar, yang kelihatan cuma Abu Bakar. Saya nanya Ummu Jamil dengan Abu Bakar, ya Abu Bakar, aina sadiqu? Mana temanmu itu? Mana temanmu yang ngomongin saya jelek begitu? Abu Bakar diam aja kagak itu. Sampai Ummu Jamil puyang, muter-muter kagak ketemu. Pergi ditanya Abu Bakar sama ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa dia nggak ngelihat itu? Di depan itu samping Abu Bakar. Ya Rasulullah, apa itu tadi istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil tadi nggak ngelihat antum katanya. Apa kata Rasulullah? Allah yang tutup matanya dari melihat saya. Jadi walaupun di depan biji matanya saya tetap kagak kelihatan. Karena apa? Allah tutup matanya dari melihat saya. Nggak bisa dia nyelakain. Kenapa? Nggak kelihatan Nabi Muhammad di depan matanya. Depan matanya sampai Abu Bakar. Abu Bakar kelihatan, Nabi Muhammad kagak kelihatan.
dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Keburukan Ummu Jamil. Kenapa disebut hammalatul hatab? Pembawa kayu bakar. Nah, ini juga perlu saya jelaskan sedikit. Hammalatul hatab itu pembawa kayu bakar. Dalam salah satu tafsiran disebut kenapa? Li'annaha tamshi bin namimah. Maka karena dia suka jalan sambil mengadu domba orang lain. Orang yang suka mengadu domba orang lain itu sama dengan tukang panggul kayu bakar. Dia ngomporin sana sini, nyulut sana sini, manasin sini. Dia bilang, ente katanya pelit tuh, kata si Anu. Kata si Anu, ente pelit, minta sumbangan kagak mau ngasih. Kan gondok nih. Kesana lagi ngomong, si Anu tuh bilang, tahu ente nggak ngasih begitu ngomongnya, dasar pelit. Padahal yang ngomongin pelit dia doang yang ngomong orang itu pelit. Yang ono mah kagak ngomongin, ya kan? Ini dua orang berantem. Nah, itu yang disebut hammalatul hatab. Dia bawa kayu bakar ngompor-ngomporin orang di mana-mana. Ya. Maka orang-orang yang suka namimah, ingat ya, ngadu domba itu bukan dosa kecil, dosa gede. Kenapa saya sebut dosa gede? Karena Rasulullah bersabda apa? La yadkhulul jannata namam. Surga itu enggak bakal dimasukin oleh orang yang suka ngadu domba, suka bawa fitnah, menyebabkan orang bermusuhan. Surga enggak bakal dimasukin oleh orang yang suka menyebarkan permusuhan. Di antara umat muslim apalagi, di antara saudara apalagi, paling banyak tuh kadang-kadang di antara saudara. Di antara saudara itu bahaya kadang-kadang. Ada yang ini ngadunya ke sono, ngadu ke sini. Itu bahaya. Namimah. La yadkhulul jannata namam. Orang-orang yang membawa adu domba enggak bakal masuk surga. Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang punya dua muka enggak punya muka di hadapan Allah. Orang-orang yang punya dua muka enggak punya muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yang punya dua muka, ngomong ke sini beda, ngomong ke sono beda, supaya pada berantem ini orang. Maka di hadapan Allah enggak ada harapan dia untuk mendapatkan keselamatan. Maka jaga ya, dari belajar sirah nabawiyah ini kita bisa, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Ternyata sifat-sifat begitu tuh sudah ada, bukan cuma sekarang. Yang suka ngadu domba, suka ngegibah itu ada tuh. Ummu Jamil disebut sebagai lakopnya hammalatul hatab. Maka orang-orang yang suka ngadu domba, suka ghibah itu apa? Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Yang apa? Yang bikin orang panas di mana-mana, gerah di mana-mana, enggak betah, pengennya berantem aja jadinya. Kalau ada dia bawaannya panas, pengen berantem. Ya. Mudah-mudahan ini termasuk sifat yang bisa kita hindari dan bisa kita tiru metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang mulia ini mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mempelajari sirah Rasulullah, kemudian kita teladani, kita ajarkan dan kita amalkan. Mungkin cukup sampai sekian. Sudah masuk ya. Ngobrolannya bisa kita lanjutkan setelah isyraq nanti sambil makan-makan, insyaallah. Kayaknya sudah disiapin tadi saya lihat. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam timbangan kebaikan kita. Dengan itu menjadi penyebab bagi kita untuk berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sejamaah yang berhalangan hadir, Allah beri kesempatan pada hari-hari yang akan datang. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang bokek mudah-mudahan Allah limpahkan rizki yang banyak. Yang punya utang mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya. Dan orang-orang tua kita mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.